Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Rek, ini udah hari keberapa ya sejak Paus Fransiskus meninggal dunia? Hari ini hari Rabu ya. Paus Fransiskus meninggal hari Senin kemarin, berarti kalau dihitung-hitung udah hari ketiga nih, Shell. Hari ketiga, kita berkabung 9 hari kan ya. Terus dimakamkannya gimana tuh nanti Paus? Ya nanti ada mengikuti tradisi yang sudah ditetapkan Vatikan tentunya, dan kalau mau tahu lebih lengkapnya lagi, sini gue kasih tau. Umat Katolik seluruh dunia berduka. Memimpin tertinggi Gereja Katolik Roma meninggal dunia. Bapak Suci Sri Paus Fransiskus wafat pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 7:35 waktu Vatikan, atau kalau kita konversi ke waktu Indonesia itu sekitar pukul 12:35 waktu Indonesia bagian Barat. Wafatnya Bapak Paus Fransiskus ini diumumkan langsung oleh Kardinal Kevin Farrell, Carmelengo, Gereja Romawi Suci pada pukul 9:45 waktu setempat. Tahta Suci Vatikan merilis surat keterangan kematian Paus Fransiskus pada Senin malam sekitar 12 jam setelah Paus Fransiskus meninggal. Paus Fransiskus wafat di kediamannya di Casa Santa Marta pada usia 88 tahun. Dari serangkaian pengecekan yang dilakukan oleh Kepala Departemen Kesehatan Vatikan, Andrea Arcangeli, kemudian menyampaikan hasilnya, dan berdasarkan pemeriksaan itu Paus Fransiskus meninggal akibat stroke, koma, dan kolaps kardiovaskular yang tidak dapat disembuhkan. Penyebab kematiannya ini diidentifikasi menggunakan alat EKG, alat medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik dari jantung. Dan menurut surat keterangan kematian itu juga faktor-faktor yang turut memperburuk kondisi kesehatan Paus ini juga termasuk episode gagal napas akut Paus Fransiskus sebelumnya akibat pneumonia bilateral. Dan kita tahu memang beberapa waktu lalu, sekitar 38 hari begitu ya, Paus Fransiskus ini dirawat di Rumah Sakit Gemelli sejak 14 Februari 2025, dan setelah menjalani perawatan berhari-hari, Paus kemudian kembali ke kediamannya di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Namun sayang sekali, seperti yang sudah diberitakan, Paus meninggal dunia. Dan yang jadi penting dan perlu digarisbawahi juga sebagai seorang pemimpin tertinggi dari umat Katolik, meskipun ia dianjurkan untuk beristirahat setelah melewati perawatan di rumah sakit, ya Paus sebenarnya harus beristirahat selama 2 bulan. Tetapi menyambut Pekan Suci, masa Paskah, Paus Fransiskus lebih memilih untuk bertemu dengan umatnya, dan terakhir kali begitu ya kita umat Katolik melihatnya itu sebenarnya pada hari Minggu Paskah, tepatnya pada tanggal 20 April 2025, yang dimana dari balkon Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus ini memberikan berkat Urbi et Orbi bagi kota dan dunia. Berkat ini diberikan kepada ribuan umat Katolik yang merayakan Paskah di lapangan Basilika Santo Petrus, Vatikan. Dan di balkon itu pula, selain memberikan berkat, Paus ini juga menyampaikan pesan perdamaian, dan pesan ini disampaikan langsung oleh Uskup Diego Raffaelli, Kepala Liturgi Kepausan. Dan dalam pesan perdamaiannya ini, Paus ini tetap konsisten dengan apa yang sudah ia perjuangkan sejak awal dia memimpin Gereja Katolik, bahwa di akhir hidupnya pun dia juga tetap menyuarakan pesan perdamaian, khususnya menyoroti konflik yang masih terus terjadi, agresi Israel
Israel di Gaza dan juga meningkatnya kekhawatiran terkait antisemitisme di seluruh dunia. Dan dalam pesan itu Paus juga menitikberatkan bahwa perdamaian ini tidak akan tercapai tanpa kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan rasa hormat terhadap pandangan orang lain. Dan berdasarkan rilis yang sudah kita terima bersama-sama begitu ya, pemakaman dari Paus Fransiskus ini akan dilangsungkan dengan sederhana. Ini dimulai dari jenazah dari Paus Fransiskus ini akan dibawa dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus. Dan ia akan disemayamkan beberapa waktu di sana, dan pada hari Sabtu nanti barulah pemakamannya ini akan dilakukan dan akan dimulai pada pukul 10 waktu setempat. Sebenarnya nih ya, pada November 2024 lalu Paus Fransiskus ini sudah menyelesaikan revisi terkait prosesi pemakamannya sesuai pribadinya dan nilai-nilai yang selalu dia tunjukkan. Kita semua betapa pentingnya nilai kesederhanaan ini juga tercermin nantinya dalam prosesi pemakamannya. Dalam revisi prosesi pemakamannya ini, Paus sendiri menghendaki agar ia dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, dan aturan baru ini juga ditetapkan agar Paus Fransiskus ini dimakamkan menggunakan satu peti, dan ini tentunya berbeda dengan tradisi pada umumnya yang dimana biasanya Paus itu dimakamkan menggunakan 3 peti. Kalau kita lihat aturan lama ini memang untuk peti jenazah seorang Paus itu biasanya terbuat dari kayu cemara yang dimasukkan ke dalam peti jenazah. Kemudian juga yang kedua itu biasanya dibuat menggunakan atau terbuat dari bahan dasar timah gitu ya. Dan kemudian peti itu dimasukkan ke peti jenazah yang ketiga yang terbuat dari kayu ek atau kayu lain. Tetapi yang menjadi pilihan Paus Fransiskus ini adalah, dan seperti yang kita sudah bisa lihat juga foto-foto yang sudah beredar gitu ya, Paus Fransiskus ini kemudian disemayamkan dengan menggunakan peti yang begitu sederhana. Peti ini terbuat dari kayu dan hanya saja memang petinya ini juga dilapisi dengan seng. Tetapi ya satu peti saja, berbeda dengan tradisi yang menggunakan 3 peti. Dan gak hanya itu aja, Paus Fransiskus juga ini mengutarakan keinginannya agar pemakamannya ini dibuat sederhana, tanpa ada hiasan khusus, hanya ada nisan dengan tulisan satu kata saja, yaitu namanya Fransiskus. Gue inget banget sih contoh sederhanaannya Paus Fransiskus waktu beliau melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia pas bulan September lalu tuh. Yang gue inget, Paus Fransiskus itu naik pesawat komersial biasa, dan dia juga minta mobil yang digunakan itu mobil yang sederhana yang biasa digunakan sama masyarakat Indonesia pada umumnya gitu, yang banyak digunakan sama masyarakat Indonesia, bukannya mobil mewah. Wah, iya lagi Shell, gue jadi inget dan jadi flashback ya gimana liputan kemarin. Gue tuh dalam 4 hari kunjungan apostolik Paus Fransiskus tuh 3 hari gue di depan kedutaan besar Vatikan, dan gue bisa melihat gimana kedutaan besar Vatikan atau nunsiatur apostolik untuk Indonesia ya, itu wah, animo masyarakat tinggi banget, gimana Paus pun juga berkenan untuk melayani semua permintaan dari umat Katolik khususnya begitu ya, yang meminta berkat dan selalu tersenyum, selalu melambaikan tangannya untuk masyarakat. Nah iya tuh, lu kan di Kedubes, berarti ya lu kemana aja, dan gimana rasanya melihat Paus Fransiskus secara dekat gitu ya? Wah, gimana ya? Pas pertama kali dikasih tahu dan dikasih kesempatan gitu ya untuk liputan Paus Fransiskus, itu senangnya luar biasa, rasa bersyukurnya luar biasa, karena ya selain memang ini merupakan peristiwa bersejarah dan sebagai jurnalis ini tentu menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa ya untuk diliput, tapi secara personal, secara individu, aku yang memang beragama Katolik, ini merupakan hadiah yang kayak bener-bener ini sih. Aku bersyukur banget sama Tuhan bisa dikasih kesempatan ini. Berterima kasih besar-besarnya kepada kantor yang udah mempercayakan aku liputan ini, karena kita lihat kan betapa antusiasnya masyarakat tuh berbondong-bondong semuanya datang ke sana, dan sebagai jurnalis yang memang sudah istilahnya dapat tempat dan jatah untuk memang bisa berdiri di situ dan merasakan bagaimana Paus ada begitu dekat dengan kita, wah, itu bener-bener once in a lifetime banget sih, momen yang satu kali seumur hidup yang bisa puji Tuhan yang aku rasain gitu.
Dan dari pertemuan aku dengan Paus Fransiskus, meskipun tidak ada interaksi yang signifikan gitu ya, hanya melihat dari kejauhan gitu ya, beberapa meter dari tempat aku berdiri ada Paus Fransiskus di sini, tetap terasa bagaimana ketulusan dia dan bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik. Begitu sukacita dia melayani umat-umatnya. Dan ini sih yang juga akhirnya gue rasa ya, seberat apapun tugas, kalau memang dilakukan secara tulus dan penuh sukacita, ya itu juga akan mempermudah kita sendiri gitu. Kita ngelihat gimana Paus Fransiskus yang meskipun di usia senjanya begitu ya, berkenan untuk membuka kaca mobilnya, padahal kita tahu ya iklim Indonesia panas gitu ya, beda sama yang di Roma gitu. Tapi dia nggak panas-panasan gitu, terus memberkati orang, berhenti sebentar, itu kayak benar-benar wow sih. Dan aku pun juga meskipun memang harus standby di kantor dari subuh, terus nyampe di tempat tuh juga harus udah ready, udah harus be present dengan segala macam hal yang ada di depan aku, tapi ya kalau mau ngeluh jadinya minder gitu. Kayak wah, benar-benar capek sih ada ya pasti ya, cuman kita juga jadi ikutan seneng kan, karena ini memang lagi-lagi adalah momen kali seumur hidup aja sih gitu. Dan Shell, kalau misalnya di level personal sendiri sih, yang membuat aku semakin bersyukur begitu ya mendapatkan kesempatan liputan ini adalah sebenarnya liputan ini tuh membuka pikiranku banget, meskipun gak ada interaksi langsung, tapi liputan ini lebih membuat aku lebih banyak berkontemplasi sih. Jadi kalau biasanya mungkin pada saat sebelum liputan ada cara berdoa yang kayak dari dulu mungkin kayak lebih egosentris ya, maksudnya kayak cara aku berdoa mungkin, Tuhan semoga liputanku bagus, aku bisa perform dengan baik di depan layar, amin gitu ya, singkatnya kayak gitu. Tapi setelah kayak liputan Paus Fransiskus ini tuh kayak egosentrisnya tuh udah hilang gitu loh, kayak lebih ke Tuhan tolong terangi aku dengan Roh Kudus-Mu supaya aku bisa memberikan liputan yang berdampak atau berguna bagi masyarakat. Itu kayak shifting dari itu sampai ke akhirnya lebih ke end goal-nya untuk orang banyak tuh kan, itu nggak pernah terpikir sama sekali sih. Setelah aku liputan Paus baru aku kepikiran kalau wow, ternyata emang ya hidup ini tuh bukan tentang gue doang gitu loh, tapi gimana kita bisa lebih melayani orang dengan porsi kita. Dan kalau dari porsi aku ya berarti sebagai jurnalis. Dan ya gue sadar sih Shell, mungkin meskipun gue berdoa, ya gue nggak akan luput dari kesalahan gitu loh. Ya setelah beberapa bulan liputan Paus pun gue juga terus menghadapi begitu banyak kesalahan-kesalahan di lapangan gitu, dan yang kemungkinan besar juga merugikan orang lain. Tapi poinnya di sini adalah Paus Fransiskus pun sendiri itu tuh mengakui kalau dirinya juga adalah orang yang berdosa, dan ia meminta agar kita mendoakan dia juga. Banyak sekali orang-orang yang dijumpai Paus Fransiskus, dia memberikan testimoni kalau gue ketemu Paus nih, terus kayak dia meminta supaya kita mendoakan dia juga gitu. Dan itu yang membuat aku juga sangat terinspirasi gimana kerendahan hati dia untuk mengakui bahwa dia juga orang yang berbuat dosa, ia yang melakukan kesalahan, tapi ya kita sebagai umat Katolik akhirnya juga sadar gitu kalau wah, gue adalah bagian dari satu gereja, satu komunitas yang benar-benar terbuka meskipun kita juga pernah berbuat salah. Shell, kalau dari perspektif gue selama mengikuti liputan Paus Fransiskus. Juga yang menarik Shell, dalam rangkaian liputan kunjungan apostolik Paus Fransiskus ini, gue dapat kesempatan juga untuk meliput di Masjid Istiqlal. Ada sebuah momen yang menyentuh begitu banyak hati orang, dan momen itu juga akhirnya diabadikan menjadi ya Photo of the Year. Berdasarkan keterangan dari Menteri Agama, foto itu juga ya menjadi Photo of the Year gitu. Nah, momen ini yang gue sebut ya mungkin juga lu udah tahu ya Shell. Momen ini ketika Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar ini mencium kening atau kepala dari Paus Fransiskus, dan langsung dibalas dengan Paus Fransiskus mencium tangan dari Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita. Itu adalah momen yang dimana kalau menurut gue pribadi ya, kasih itu tidak memandang ras, golongan, agama. Kasih itu universal ternyata, dan bisa kita lihat persis dengan momen itu kemarin. Dan gue sangat benar-benar bersyukur sih bisa ada di tempat yang sama ketika peristiwa itu terjadi. Dan di samping itu juga tentunya ada banyak hal yang terjadi ya, tapi satu hal juga yang menurut gue lumayan penting untuk disorot adalah bagaimana Paus Fransiskus bersama dengan pemuka agama lain yang ada di Indonesia ini menyepakati deklarasi Istiqlal. Kalau gue mau jelasin semuanya mungkin agak kepanjangan ya Shell, tapi dari yang gue tangkep sih ada 2 poin sebenarnya yang ingin disoroti dalam deklarasi ini. Yang pertama adalah fenomena dehumanisasi, konflik-konflik yang terjadi
Kita tahu Paus Fransiskus ini selalu menyoroti konflik-konflik kemanusiaan, khususnya yang terjadi di Gaza, kemudian apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ini selalu disuarakan oleh Paus Fransiskus. Kemudian juga dari poin kedua yang gue tangkap adalah ada isu lain, yaitu krisis lingkungan. Bagaimana manusia ini seringkali melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan lingkungan kita, menyebabkan perubahan iklim, dan lain sebagainya. Dan dalam deklarasi ini yang disepakati adalah bagaimana kemudian nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing pemuka agama ini begitu ya, ingin diwujud nyatakan sebagai bentuk kemudian yang bisa mendorong agar krisis kemanusiaan, krisis lingkungan ini bisa diselesaikan begitu ya. Dan apa yang ingin ditekankan sebenarnya adalah dialog antara umat beragama, dan dari dialog ini dipercayai bisa menyelesaikan berbagai krisis tersebut. Gue denger cerita lo aja, aduh gue terharu. Oh my god, gue bayangin nih kalau misalnya gue di situ seperti apa posisinya. Terus gue jadi penasaran juga sih latar belakangnya Paus Fransiskus itu seperti apa dengan kesederhanaannya dia yang kita kenal selama ini. Gini Syah, mungkin gue mulai dari hal-hal yang dasar dulu ya. Jadi Paus Fransiskus ini memang pemimpin tertinggi umat Katolik pertama yang berasal dari benua Amerika, tepatnya dari Amerika Selatan, Amerika Latin. Paus Fransiskus ini lahir di Buenos Aires, di Argentina pada 17 Desember 1936, sama kayak gue, Sagittarius. Gue juga. Oh gitu? Ya, dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio. Nah, Paus Fransiskus ini memang terlahir dari keluarga sederhana yang dimana orang tuanya ini kalau bapaknya merupakan seorang imigran Italia yang kerjaannya ini pegawai jawatan kereta api. Sementara ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dari yang gue pelajarin ya, sependek pemahaman gue gitu, Paus Fransiskus ini sudah melewati begitu banyak karir ya. Yang kita tahu sebelum dia ditabiskan menjadi imam, sebenarnya dia juga pernah jadi janitor, dia juga pernah jadi bouncer night club gitu ya, penjaga klub malam gitu. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi imam. Ia ditabiskan pada tanggal 13 Desember 1969, beberapa hari sebelum ia berulang tahun di umur ke-33 tahun. Beberapa tahun berlalu setelah ia ditabiskan, dan pada tanggal 20 Mei 1992, Paus Yohanes Paulus II ini menunjuk Paus Fransiskus yang pada saat itu masih menjabat sebagai imam atau pastor begitu ya. Ia kemudian ditunjuk sebagai Uskup Auca dan Uskup Auxiliar Buenos Aires. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian lagi, tepatnya pada tanggal 28 Februari 1998, Paus Fransiskus ini kemudian diangkat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, dan setelahnya lagi ia diangkat sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 21 Februari 2001. Setelah menjalankan tugasnya sebagai kardinal selama 12 tahun, pada akhirnya beliau ini kemudian terpilih menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia, yaitu Paus. Ia memilih nama Fransiskus. Jadi yang kita kenal sekarang Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus ini memang merupakan paus yang pertama kali datang dari benua Amerika, tepatnya Amerika Latin, kemudian juga menjadi paus pertama yang datang dari Ordo Jesuit. Luar biasa ya, Re. Gue melihat sosok Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina tuh emang dikenal bukan cuma sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik ya, tapi kayaknya juga gue melihat sebagai tokoh yang gak bosan-bosannya menyerukan perdamaian dunia. Bener Shell, tapi dari sekian banyak yang kita tahu bagaimana dia melakukan reformasi di gereja Katolik, sebenarnya itu juga banyak perjuangan yang harus dihadapi, berbagai penolakan yang harus dihadapi Paus Fransiskus sebelum akhirnya kita melihat bagaimana perubahan-perubahan yang ia bawa gitu. Oh, emang kayak gimana tuh penolakan-penolakan itu? Ya, jadi mungkin gue ceritainnya dari sini kali ya. Paus Fransiskus itu memang dikenal sebagai seorang pribadi yang bisa berkompromi. Di satu sisi, di mata konservatif gitu ya,
di mata kaum konservatif. Pandangan ortodoks Paus Fransiskus ini terkait dengan masalah seksual ini menjadi sesuatu yang menarik. Di sisi lain, di mata kaum liberal, Paus Fransiskus ini menarik perhatian mereka bagaimana ia begitu peduli begitu ya dengan isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial atau social justice. Tapi kalau kita lihat dalam posisinya di birokrasi Vatikan, begitu banyak langkah-langkah ia lakukan dalam hal mereformasi begitu ya. Ini seringkali dilabeli sebagai kontroversial. Salah satu fokus utama Paus Fransiskus pada saat ia dipilih begitu ya, kira-kira di tahun 2013 itu memang ada beberapa hal atau masalah yang terjadi, tetapi fokus Paus Fransiskus itu memang langsung menyorot pada membersihkan Vatikan dari tindak korupsi dan juga meningkatkan transparansi keuangan. Dan yang bisa kita lihat sekarang, ada beberapa hal yang dia lakukan atau dia hasilkan, misalnya membentuk sekretariat ekonomi pada tahun 2014, kemudian juga ia membuat pengadilan korupsi dan juga audit keuangan internasional. Jadi concern pertama Paus Fransiskus saat ia dipilih memang ia melihat bahwa ada nih krisis finansial yang harus diselesaikan terlebih dahulu, makanya adalah legasi-legasi itu. Oke, tapi Paus Fransiskus ini tentu tidak hanya melihat ke dalam, di dalam birokrasi Vatikan saja yang ia selesaikan, tetapi sebagai salah satu pemimpin begitu ya di dunia, khususnya untuk umat Katolik ya, ada beberapa hal juga yang ia sikapi, isu-isu global terkini, dan ini memang merupakan sesuatu gebrakan gitu ya yang jarang sebenarnya dilakukan oleh seorang pemimpin dunia. Dan turns out Paus Fransiskus ini berani begitu dan tegas untuk menentang berbagai hal. Satu hal yang memang gue perhatiin nih Shell, Paus Fransiskus ini sangat concern terhadap masalah lingkungan. Jadi dalam masa kepemimpinannya ini Paus Fransiskus itu merupakan pemimpin agama pertama yang secara tegas mendukung perlindungan lingkungan, dan hal ini diwujud nyatakan dalam sebuah ensiklik yang dia buat. Judulnya Laudato Si, yang ia rilis begitu di tahun 2015. Ensiklik ini menyerukan soal aksi global melawan perubahan iklim dan mengkritik praktek konsumerisme yang berlebihan. Dan ensiklik ini ternyata nggak hanya dibicarakan di lingkungan umat Katolik aja nih Shell, tetapi ini juga bahkan dibawa dalam diskusi iklim tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain itu juga Shell, Paus Fransiskus ini dikenal sebagai paus para migran karena selama hidupnya ia menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu atau hak-hak pengungsi. Paus ini juga sangat aktif ya menolak pembangunan tembok perbatasan, kemudian mendorong negara-negara Eropa supaya bisa menerima lebih banyak migran. Dan ini juga ia wujud nyatakan dengan tindakannya dia sendiri yang dimana dia juga merupakan kepala negara dari Vatikan begitu ya. Jadi dia membawa 12 pengungsi dari Suriah ini supaya bisa mengungsi ke Vatikan. Nah, dari sekian hal-hal kontroversial yang menurut orang mungkin sangat kontroversial gitu, Shell, adalah bagaimana Paus Fransiskus ini begitu peduli terhadap nasib kaum homoseksual atau yang bisa kita labeli sebagai LGBTQ+ gitu ya, komunitas LGBTQ ini. Nah, pada tahun 2023, Vatikan ini mengeluarkan dokumen yang melarang pemberkatan pasangan gay, meskipun kemudian Paus Fransiskus ini mengizinkan supaya pastor-pastor ini bisa memberkati individu LGBTQ+ ini secara individual. Jadi bukan pernikahannya yang diberkati, tetapi per individual mereka itu masih diterima di gereja Katolik dan bisa diberkati sendiri-sendiri. Dan gini Shell, kalau yang kita lihat memang pemilihan nama Paus Fransiskus ini bukan tanpa alasan ya. Kardinal Jorge Mario Bergoglio atau yang kita lebih kenal sekarang Paus Fransiskus ini memilih nama Fransiskus ya karena tentu ia juga mengagumi begitu seorang Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi Paus Fransiskus ini memilih nama Fransiskus saat ditabiskan sebagai paus pada tahun 2013 karena Santo Fransiskus dari Assisi ini merupakan pendiri ordo yang memperjuangkan kehidupan miskin dan peduli terhadap kaum papa. Dan fun fact-nya lagi memang Paus Fransiskus ini adalah paus pertama yang menggunakan nama Paus Fransiskus. Dan kalau yang kita lihat sepanjang kepausan dia ya, kepemimpinan dia, kita bisa lihat bagaimana dia menyuarakan isu-isu yang melekat dengan Santo Fransiskus dari Assisi ini. Kaum papa, kaum miskin, dan bahkan ia berkata begitu ya, gereja miskin,
untuk orang miskin. Jadi dia sangat terbuka terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan atau termarginal. Kalau yang kita lihat tadi juga yang di opening lu bilang kan, Shell, kalau Paus Fransiskus ini memilih mobil yang secara umum digunakan oleh masyarakat. Dan ini juga nggak hanya di Indonesia, tetapi pada saat ia terpilih menjadi Paus pun, di Vatikan dia menolak limusin yang biasa digunakan oleh Paus. Dan dia bersikeras untuk menggunakan bus sama seperti kardinal-kardinal gunakan gitu. Dan kalau yang kita lihat kemarin juga kan Paus Fransiskus itu menggunakan pesawat ekonomi ya. Dan ini memang yang selalu ia inginkan di setiap perjalanannya gitu. Jadi pengennya pakai pesawat kelas ekonomi, kemudian juga dari pakaiannya dia. Kalau kita lihat biasanya ada aksen merah dari pakaian seorang paus gitu, sepatu merah gitu ya. Ini ditolak sama Paus Fransiskus. Dia lebih memilih baju atau pakaian yang lebih sederhana gitu ya. Dan bahkan kalau kata Menteri Agama Nasaruddin Umar kan pada saat bertemu gitu, dia bahkan bilang kalau sepatunya Paus Fransiskus tuh benar-benar sepatu biasa gitu loh. Kayak bukan sepatu baru juga gitu. Jadi memang sepatu yang ia biasa kenakan, dan ini juga connect dengan isu konsumerisme juga yang dia bawa ke Laudato Si kan. Kalau kita menggunakan yang ada dulu lah sebelum diganti gitu loh. Dari khotbah-khotbah yang kita dengarin juga dari Paus Fransiskus itu gimana dia terus menyerukan inklusi sosial, kemudian juga mengkritik pemerintah yang gagal memperhatikan orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Dan selain sepatu, kendaraan, dia juga bahkan menolak untuk tinggal di Istana Apostolik Vatikan yang kita tahu ini lengkap juga dengan Kapel Sistina, bagaimana kemewahan yang ada gitu ya dari tanah yang seharusnya atau yang biasanya digunakan oleh seorang paus gitu. Tetapi yang dipilih Paus Fransiskus adalah guest house gitu, rumah tamu yang waktu itu dibangun sama Paus Yohanes Paulus II, namanya Casa Santa Marta. Nah, satu hal lagi yang mungkin menarik juga untuk disorot, gimana pemerintah Indonesia mungkin kemarin menawarkan gitu ya berbagai kemewahan gitu. Selain mobil, kemudian juga ia ditawarkan untuk tinggal di hotel, tapi pada akhirnya dia juga memilih untuk tinggal di Kedutaan Besar Vatikan. Selain itu juga yang setahu aku, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga bilang bahkan secara khusus gitu, secara spesifik tenda yang digunakan di Masjid Istiqlal pada saat deklarasi Istiqlal itu juga diminta supaya yang sederhana gitu. Jadi emang semuanya dibikin sederhana seperti nilai-nilai yang selalu ia bawa setiap ia berkhotbah atau homili. Balik lagi ke poin menyuarakan perdamaian ya, yang dimana kita tahu Paus Fransiskus ini sangat concern terhadap krisis kemanusiaan. Paus Fransiskus ini di saat-saat terakhirnya gitu ya, kita melihat yang juga ramai diberitakan, dia ini sangat intens ternyata berkomunikasi dengan umat Katolik yang tinggal di Gaza. Menanyakan sesimpel, kamu makan apa hari ini? Tolong doakan saya dan sebagainya. Menunjukkan betapa ia sangat peduli terhadap krisis yang terjadi dan benar-benar meletakkan perhatiannya pada isu tersebut. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang ya, secara luas gitu, Paus Fransiskus ini juga seringkali mengundang perwakilan berbagai agama, Kristen, Yahudi, Islam, ini untuk datang ke Vatikan. Lagi-lagi yang selalu ditekankan oleh Paus Fransiskus adalah dialog antar agama. Dan pada pertemuan Juni 2004 dan di awal tahun 2025, dia juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina serta Israel dan perwakilan umat Yahudi dan Muslim Italia. Jadi kita lihat bagaimana kemudian Paus Fransiskus ini sangat terbuka terhadap perbedaan, kemudian dia juga ingin mendengarkan apa yang menjadi perhatian dari masing-masing umat beragama. Paus Fransiskus juga ini menekankan bagaimana kemudian kita sebagai manusia ini juga harus mengembalikan rasa percaya kita kepada satu sama lain atau sesama kita, terlepas dari perbedaan yang kita tahu memang begitu banyak agama dan seringkali ini menjadi jarak antara kita. Dan ya balik lagi ke poin dialog antar umat supaya kita bisa saling memahami dan mengerti point of view dari masing-masing pihak. Bahkan di saat terakhirnya pun Paus Fransiskus masih memberikan pesan perdamaian di Gaza, ya kan? Betul. Dan ya lu lihat kan betapa concernnya dia terhadap umat Katolik dan ya seluruh penduduk Gaza lah. Basically itu semuanya mendapat perhatian dari Paus Fransiskus. Berarti setelah ini akan ada konklav ya? Jadi
Ya, konklav ini basically ya memilih paus yang akan menggantikan Paus Fransiskus ya. Mungkin singkatnya kayak gini. Jadi pemilihan paus secara resmi ini dimulai dengan prelatus mengucapkan sede vacante. Ini yang berarti kursi telah kosong kalau kita terjemahkan secara harafiah ya. Dan kalau kita terjemahkan dengan konteks pemilihan paus, ini berarti pemimpin sudah tidak ada. Dan selama belum ada paus pengganti Shell, masuklah tugas atau peran dari Camerlengo yang menjadi penanggung jawab urusan administrasi Vatikan. Ini bertugas untuk memastikan supaya nggak ada tugas yang terbengkalai. Karena gereja ini, gereja Vatikan ya, harus tetap berjalan meskipun paus sudah tidak ada. Setelah ya kira-kira sepekan lah ya setelah paus ini dimakamkan, anggota Dewan Kardinal berkumpul di Kapel Sistina dan di sana mereka akan menggelar proses yang namanya konklav. Dan kalau dari kabar yang beredar memang rencananya kalau dari Indonesia itu nanti akan ada Kardinal Ignatius Suharyo yang akan pergi ke Vatikan. Dalam forum, di dalam konklav ini nantinya para kardinal akan memilih siapa yang menjadi paus selanjutnya. Dan supaya bisa dipilih, selain tentu harus berstatus sebagai kardinal elektor, anggota Dewan Kardinal ini juga harus berusia maksimum 80 tahun. Jadi kalau sudah di atas 80 tahun, ini artinya dia udah nggak bisa dipilih. Yang menjadi unik adalah dalam proses ini gitu ya, dalam konklav ini berlangsung benar-benar tertutup ya. Jadi mereka itu berkumpul di dalam ruangan konklav sampai paus yang baru ini terpilih. Dan apabila nantinya seorang kardinal ini terpilih menjadi paus, Ketua Dewan Kardinal yang saat ini dijabat oleh Kardinal Giovanni Battista Re akan menanyakan gelar apa yang ingin dipilih oleh paus itu. Seperti yang gue bilang tadi, Shell, konklav ini menjadi unik karena ini benar-benar tertutup dari pengaruh luar. Para kardinal ini mengalami isolasi yang begitu ketat ya, jadi nggak boleh meninggalkan Vatikan, nggak boleh mendengarkan radio, menonton televisi, membaca koran, atau menghubungi siapapun lah di dunia luar melalui telepon. Benar-benar tertutup. Dan nggak ada satupun orang yang boleh masuk ke dalam ruangan itu selain staf rumah tangga, dokter, dan pastor yang mendengarkan pengakuan mereka. Dan semua kardinal yang mengikuti proses ini akan disumpah untuk merahasiakan diskusi yang berlangsung di dalam. Dan teknisnya kayak gini, Shell. Jadi dalam pemungutan suara ini, kardinal yang terpilih ini minimal harus memenuhi mayoritas 2/3 suara supaya bisa dikatakan menang. Jadi setelah setiap putaran pemungutan suara di Kapel Sistina ini sudah digelar, nantinya surat suara yang dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam tungku khusus. Dan dari hasil pembakaran itu nantinya akan menunjukkan hasilnya di dunia luar. Kalau nggak ada paus yang terpilih, asap yang keluar itu nanti akan berwarna hitam. Gimana caranya kita tahu kalau sudah ada paus yang terpilih? Kita bisa lihat lagi di cerobong asapnya itu. Kalau asap yang keluar ini berwarna putih, berarti sudah ada paus yang terpilih. Dan tentu ini juga diiringi dengan lonceng yang akan dibunyikan dari Kapel Sistina. Seperti Paus Fransiskus juga nantinya, paus yang akan terpilih ini juga nanti akan memilih nama apa yang ia akan gunakan selama kepemimpinannya sebagai paus. Dan setelah nama itu sudah dipilih, pausnya nanti akan dijubahi. Lalu Kardinal Diakon yang kini dijabat oleh Renato Raffaele Martino, ini akan ke balkon dari Basilika Santo Petrus dan berteriak, Habemus Papam. Atau yang kita bisa artikan sebagai kita udah punya paus nih gitu. Dan setelah itu nantinya akan diperkenalkan nama pausnya dan paus itu sendiri akan keluar atau muncul di hadapan kerumunan dari balkon Basilika Santo Petrus. 9 hari ke depan, sejak hari Senin, kita masih dalam suasana berduka dan tentunya dalam beberapa hari ke depan ini ya kita melihat ya begitu banyak kemudian umat Katolik bahkan masyarakat pada umumnya begitu yang tersentuh dengan kehadiran Paus Fransiskus ini terus menggaungkan legacy apa yang ditinggalkan oleh Paus Fransiskus. Itu bisa dari ketulusannya, kemudian dari bagaimana dia begitu sederhana, bagaimana dia peduli dengan berbagai isu global yang ada, mulai dari lingkungan, kemanusiaan. Wafat dari Paus Fransiskus ini memang menandakan sebuah akhir dari era yang penuh dengan keteladanan, kesederhanaan, dan seruan akan perdamaian dunia. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus di tahun 2024
kemarin itu menjadi menjadi kenangan yang benar-benar sangat membekas di hati umat Katolik dan bahkan masyarakat Indonesia. Dan sebagai jurnalis yang pernah meliput itu, ya aku sangat bersyukur bisa merasakan kehadiran Paus begitu dekat. Dan kenangan ini bukan hanya kenangan yang dikenang karena langkah historisnya, tetapi juga karena pesan-pesan yang ia bawa. Ia titipkan dari gimana dia membuat deklarasi Istiqlal bersama dengan para pemuka agama. Tapi lebih besar lagi, ini tentang persaudaraan, tentang dialog antar umat, antar iman, antar agama, dan bagaimana memelihara solidaritas umat manusia. Dan sangat berbeda dari pemimpin-pemimpin dunia pada umumnya yang memperlihatkan kehidupan yang glamor dan penuh kemewahan. Paus Fransiskus ini tampil beda dan berani, dan sejak ia menjadi paus, bahkan mungkin sebelum dia menjadi paus ya, sampai dia wafat, sampai di akhir hidupnya, Paus Fransiskus ini memberikan teladan yang harus kita lestarikan tentunya, yaitu teladan kesederhanaan. Dan dalam hidup dan wafatnya, Paus Fransiskus ini meneladankan bahwa kekuatan sejati itu dari seorang pemimpin tidak terletak pada simbol kemewahan, tetapi keberanian untuk hidup sederhana seperti Paus Fransiskus. Bagaimana Paus Fransiskus itu memberikan teladan bagi pemimpin untuk ayolah dengar suara yang paling sunyi dan terus berharap supaya dunia ini bisa adil dan damai. Ya, setelah masa berkabung ini selesai, tentu umat Katolik sedunia ini kembali bersiap membuka lembaran baru dalam sejarahnya, tetapi satu yang pasti, warisan-warisan yang ditinggalkan dari Paus Fransiskus, warisan spiritual, reformasi, dan kasih yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus ini akan terus hidup di hati jutaan umat manusia dan akan hidup juga di hati siapapun yang tersentuh oleh pesan-pesan Paus Fransiskus tentang kemanusiaan. Kita terus mendoakan untuk Bapak Suci Paus Fransiskus ya, Rek. Dan besok tuh kan ada misa requiem ya. Bareng yuk. Ayo, besok ya? Iya, besok. Jam berapa ya? sih, Shell? Jam 6 sore kan.